Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Serina Swandono dari kelas 10 MIPA 6 absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keadaan politik Kerajaan Malaka. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai atau coexistence policy yang dilakukan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Politik ini dilakukan untuk menjaga keamanan internal dan eksternal Malaka. Berawal dari Prameswara dari Majapahit yang melarikan diri ke Tumasik dan mendirikan Kesultanan Malaka dengan gelar Sultan Iskandar Syah pada abad ke-15. Dua kerajaan besar pada waktu itu yang harus diwaspadai adalah Cina dan Majapahit. Maka Malaka kemudian menjalin hubungan damai dengan kedua kerajaan besar tersebut. Sebagai tindak lanjut dari politik negara tersebut, Prameswara kemudian menikah dengan salah satu seorang putri Majapahit. Sultan-sultan yang memerintah setelah Prameswara tetap menjalankan politik bertetangga baik tersebut. Di bawah pemerintahan Iskandar Syah, Malaka berkembang menjadi kerajaan terbesar yang disegani oleh kerajaan lain dan kegiatan perdagangannya banyak didukung oleh pedagang Islam dari Arab dan India. Setelah itu digantikan oleh Megat Iskandar Syah. Megat Iskandar Syah berhasil memajukan kesultanan dalam kegiatan perdagangan dan menguasai perairan Selat Malaka yang semula dikuasai oleh Pasai. Untuk mengalahkan Pasai, ia melakukan perkawinan politik dan menikahi putri Sultan Pasai. Dari perkawinan tersebut melahirkan Muhammad Shah yang akan menggantikan Megat Iskandar Syah. Di masa pemerintahan Muzaffar Shah, Malaka berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Kejayaan Malaka berlanjut hingga masa kekuasaannya berganti Mansur Shah dan menaklukkan Pahang dan Kedah yang saat itu berada di bawah Siam. Di bawah Kesultanan Mansur Shah juga, Malaka sepenuhnya menguasai Selat Malaka, termasuk Semenanjung Malaya dan Timur Sumatera. Pada masa pemerintahan Alauddin Shah, Malaka juga memungut pajak, penjualan, serta bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar. Sementara itu, sultan dan pejabat-pejabat penting mendapat upeti dari pedagang, serta adanya undang-undang laut yang berisi peraturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kesultanan. Hingga akhir abad ke-15, Malaka menjadi pusat perdagangan dengan hasil bumi utama yaitu emas, timah, lada, dan juga kapur. Lalu kemudian digantikan oleh Mahmud Shah. Kondisi Malaka sejak dipimpin Mahmud Shah mengalami kemunduran baik dari segi ekonomi maupun politis. Banyak negara yang telah ditaklukkan melepas diri karena lemahnya pemerintahan. Di saat kondisi seperti ini, Portugis yang saat itu di bawah kepemimpinan Alfonso menguasai Malaka pada tahun 1511. Portugis menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan yang membuat pedagang Malaka menyingkir dan berpindah ke tempat-tempat lain seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Filipina Selatan. Terima kasih.